Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hazratul mukarramin, para alim ulama, para cerdik pandai, para ustaz dan ustazah yang senantiasa kita nantikan arahan, fatwa dan nasihatnya, yang kami hormati segenap Dewan Kemakmuran Masjid Besar Al-Uswah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian, jamaah sholat maghrib Masjid Besar Al-Uswah yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha sempurna, yang sempurna juga takdir dan segala yang digulirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berharap di petang hari ini ketika Allah menghunjamkan iman kita dengan kokoh, terbukti kita bisa menunaikan ibadah sholat maghrib dengan format terbaik dalam kondisi berjamaah. Zikir-zikir petang juga kita lantunkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setelahnya kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengkaji beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk juga mengokohkan keimanan kita. Maka sekali lagi segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada teladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul teladan, Rasul yang apapun yang bersumber dari beliau adalah teladan bagi kita, sosok paling sempurna yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Dan kita berharap salawat dan salam ini membuat beliau berkenan mengakui kita sebagai bagian dari umatnya, layak nantinya mendapatkan syafaatnya di hari kiamat, layak juga ditunggu oleh beliau di tepi telaga Kautsar untuk dijamu dengan air telaga Kautsar itu. Dan kita insya Allah yang paling tinggi dan harapan kita yang tidak boleh kita putuskan harapan itu, insya Allah kita semua menjadi tetangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salam dari Ustadz Riza Hafiz. Beliau, kalau kirim pesan ke saya tadi siang itu sedang berada di luar kota. Jadi ini bagian dari cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperlihatkan kepada kita bahwasanya ya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak bisa kita pungkiri. Ya mungkin Bapak Ibu bermimpi ketemu Ustadz Riza malam ini, tapi ketemunya saya. Semoga tidak mengurangi niat dan azam Bapak Ibu sekalian datang dari rumah untuk sholat maghrib berjamaah dan juga untuk kita mengkaji tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mengkaji, kalau amanah beliau itu kita diminta untuk meneruskan kajian surat Al-Maidah. Kalau pekan sebelumnya sudah membahas ayat yang pertama dan kita memulai ayat yang kedua. Tapi sebelumnya sedikit, bukan persoalan mengait-ngaitkan dengan kemarin lah ya, tapi intinya adalah kaitannya dengan ungkapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semoga menjadikan kita lebih nyaman lagi dan lebih merasakan kenikmatan atas apa yang digulirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat yang ke-57, surat
Al-Hadid di ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23 itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang kemahakuasaannya, tentang beliau adalah pihak yang maha kuasa dalam menentukan segala sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'a inna dzalika 'ala Allahi yasir. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi, apa yang digulirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang menimpa bumi ini dan apa yang menimpa diri kalian fi anfusikum, kata Allah Subhanahu wa taala, illa fi kitabim min qabli an nabra'a, kecuali semuanya itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauh Mahfuz jauh sebelum itu semua digulirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menuliskan itu atau untuk menentukan apa yang akan terjadi pada setiap satuan waktu dalam kehidupan yang berputar di bumi ini, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus kita lakukan? Kata Allah Subhanahu wa taala, likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, agar kalian itu tidak bermuram durja, tidak bersedih yang berlebihan, tidak berputus asa atas apa yang lewat dari apa yang kalian inginkan. Apa yang tidak bisa kalian rengkuh itu jangan membuat kalian berputus asa, jangan membuat kalian itu berkecil hati. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Sebaliknya, kalau sekiranya apa yang digulirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah persis dengan apa yang kita inginkan atau bahkan melampaui ekspektasi kita, melampaui keinginan kita, maka likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jangan berlebihan dalam berbahagia sehingga kalian menjadi orang-orang yang sombong sampai akhirnya lupa bahwasanya Allah lah yang menggulirkan itu dan yang menghendaki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian coba untuk kita ingatkan bersama, meskipun tetap saja kita seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau dalam riwayatnya Imam At-Tirmidzi yang beliau mengatakan hasanun gharib, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dituturkan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah itu mengatakan bahwasanya qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisihi hatta yad'u bihadhil ad'iyah. Amat jarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari tempat duduknya bersama dengan para sahabat kecuali Rasulullah itu berdoa dengan doa-doa berikut ini. Kata Abdullah bin Umar seperti itu. Nah, yang tidak boleh kita lupakan, bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun ekspektasi kita itu tidak seperti yang terjadi, maka tetaplah berdoa dengan doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengungkapkan dalam doa panjang itu kalimat terakhir, klausul terakhir dalam doa itu adalah wala tusallitu alaina man la yarhamuna, atau kalau dalam bahasa panjangnya wala tusallitu alaina bizunubina man la yakhafuka fina wala yarhamuna. Wahai Allah, jangan karena dosa-dosa kami, jangan karena kesalahan-kesalahan kami, maka engkau hukum kami dengan engkau kuasakan atas kami orang-orang yang tidak takut kepadamu untuk berbuat zalim kepada kami dan yang tidak takut dan yang tidak sayang kepada kami. Itu doanya Rasulullah. Berkali-kali, bahkan nyaris, kata Abdullah bin Umar, nyaris tidak pernah Rasulullah itu meninggalkan doa itu ketika bermajlis dengan para sahabat. Ini reminder awal agar kita tidak
tadi tidak berlebihan dalam bersedih atau tidak berlebihan dalam berbahagia ketika apa yang digulirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ternyata tadi sedih karena nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, terlampau berbahagia karena ternyata apa yang kita harapkan itu terjadi, ya kira-kira seperti itu. Ini pesan yang pertama, dan ini terkait dengan bahasan kita pada malam hari ini terkait dengan sya'airallah, ya, terkait dengan sya'airallah yang kalau dalam bahasanya Syekh Asy-Sya'rawi, ini kan kita akan membahas ayat yang kedua dari surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi walas syahrul harama walal hadiya walal qalaid wala aminal baital harama yabtaguna fadlam mir rabbihim waridwana wa idza halaltum fasradu wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Ini terkait bahasan yang di awal tadi, reminder, tazkiro atau pengingat agar kita tidak terlampau berduka dan tidak terlampau berbahagia sehingga amat sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan sya'airullah. Kalau bahasanya Syekh Asy-Sya'rawi, sya'air itu adalah ma'alimuddini kulliha. Jadi kaitannya dengan persoalan ma'lam atau hal-hal yang aksiomatis dalam urusan agama, hal-hal yang semua orang itu syiar-syiar agama yang semua orang itu tidak boleh tidak kecuali harus tahu terkait dengan persoalan itu. Asy-sya'air hiya ma'alimuddin kulliha. Jadi itu yang diungkapkan oleh Syekh Asy-Sya'rawi ketika bicara terkait dengan la tuhillu sya'airallah. Kalau gampangnya di tempat kita umpamanya Indonesia, yang jadi syairnya Indonesia itu adalah umpamanya 4 pilar, ya kan? NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar, atau kemudian bendera merah putih, bahasa Indonesia, itu namanya syair. Nah, dalam konteks bahasan kita pada malam hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan kita, orang-orang yang beriman, memanggil kita. Kalau dalam bahasanya Sayyid Qutb dalam Fi Dhilalil Quran itu beliau mengatakan ini adalah nidaun habib. Ini adalah panggilan dengan bahasa cinta yang Allah berikan kepada kita agar setelah itu kita memperhatikan apa sih yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, yang diinginkan oleh kita, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita atau dari kita itu adalah kalimat la tuhillu sya'airallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah. Ya, ini yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tuhillu sya'airallah. Ini amat sangat luas sekali jangkauannya. Meskipun mungkin kalau kita buka kitab-kitab tafsir, kita akan menemukan ternyata para ulama tafsir ketika berbicara terkait dengan sya'airallah itu ternyata mereka berbeda pendapat, ya. Pendapatnya para ulama tafsir. Umpamanya kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengutip pendapat-pendapat para mufassir dari kalangan para sahabat. Namanya juga At-Tafsir bil Ma'tsur, tafsirnya Ibnu Katsir itu. Apa kata para ulama terkait sya'airallah? Jadi tafsir dari sya'airallah itu menurut Ibnu Abbas yang pertama. Ibnu Abbas itu sepupunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang didoakan oleh beliau dari usia kanak-kanaknya, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Wahai Allah, pahamkanlah anak ini dalam urusan agama
dan juga ajarkanlah kepada dia tafsir Al-Quran. Maka ketika menafsirkan kalimat sya'airallah, Ibnu Abbas mengatakan yang disebut sebagai sya'airallah dalam ayat ini adalah manasikil hajj, ya. Jadi manasik haji. Jadi apa namanya? Perbuatan-perbuatan yang ada dalam ibadah haji atau ibadah haji secara umum, manasikul haji. Itu kata beliau. Sedangkan Imam Mujahid mufassir dari kalangan tabi'in, itu beliau menafsirkan kalimat sya'airullah itu adalah as-Safa wal Marwah. Jadi tempat melakukan sa'i. Itu menurut beliau. Kemudian juga beliau menambahkan wal hadyu wal badan min sya'airillah. Jadi kalau menyembelih hadyu itu juga bagian dari sya'airillah. Tetapi karena ayat ini sifatnya umum, tapi persis dengan apa yang disampaikan oleh Asy-Sya'rawi tadi, maka yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita adalah janganlah kita melanggar syariat syiar-syiar kesucian Allah Subhanahu wa taala. Semua hal, bahkan tadi termasuk dengan persoalan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu, itu kita ya harusnya bersabar dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ungkapan para ulama. Mereka mengatakan hani'an liman sabar, gitu. Tahniyah bagi orang-orang yang sabar dengan takdirnya Allah, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi orang tersebut dan akan menjadikan keindahan dalam takdir yang mungkin awalnya dia tidak suka itu, tapi karena dia sabar dengan takdirnya Allah, maka akan menjadi sebuah keindahan dalam kehidupan karena dia menerima apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya dengan persoalan sya'airallah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. Itu yang pertama. Jadi kaitannya kita tidak boleh melanggar syiar-syiar kesucian Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam konteks tafsirannya Ibnu Abbas, maka ketika kita sedang melaksanakan ibadah haji, maka apa yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan, itu tidak boleh dilakukan sama sekali. Pakai wewangian sekalipun itu pun bagian dari fitrah, umpamanya memotong kuku itu juga bagian dari fitrah dan seterusnya. Meskipun itu bagian dari fitrah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu bagian dari sya'airnya, syiar-syiar kesucian Allah Subhanahu wa taala, tetap saja kita tidak boleh melanggarnya. Itu yang pertama. Syariat yang ada di ayat ini yang pertama adalah tentang larangan untuk melanggar syiar-syiar kesucian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perlebar, bulan kemarin lah ketika ngaji terakhir ayat 160, ayat 161, 162 yang berbicara terkait dengan kisahnya Bani Israel, Yahudi Bani Israel, yang hal-hal yang diharamkan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka itu melanggar apa yang kemudian ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Akhirnya hal yang halal pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kalau kita kaitkan dengan sya'airillah, itu kalau konteks kemarin beberapa hari terakhir ini kan agak-agak ngeri-ngeri juga kalau kemudian kita lupa dengan pelajaran itu. Karena yang paling mengkhawatirkan adalah kalau sekiranya Bani Israel itu diharamkan apa yang sebenarnya halal untuk mereka. Kalau 4 hal yang pernah kita kaji, syirik, yang kedua itu adalah kaitannya dengan menyembunyikan kebenaran, karakteristiknya Rasulullah yang ada dalam kitab Taurat, ya. Yang ketiga itu adalah makan riba, yang keempat itu adalah suap menyuap, sogok menyogok, money politik. Itu menjadi bagian yang kita lupakan sehingga kemudian dengan mudahnya kita melakukan atau serah terima itu. Kalau Bani Israel itu disapih dari apa yang harusnya halal bagi mereka, yang kita khawatirkan terkait dengan sya'airullah di sini adalah
jangan-jangan efeknya nanti kita akan disapih oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya yang selama ini mengalir begitu deras bagi negeri tercinta kita ini, gara-gara transaksi-transaksi yang kemarin mohon maaf itu begitu luar biasa dahsyatnya itu. Ngerinya adalah kita disapih, kita ditahan dan tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang seharusnya menjadi hak milik kita penduduk negeri ini. Tapi itu sudah berlalu. Tinggal kita bertaubat aja kalau kemudian kita termasuk yang ya kaitannya dengan la tuhillu sya'airallah, hal melanggar apa yang menjadi syiar-syiar kesucian Allah, itu menjadi hal yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala adalah walasyahrul haram. Ya, jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Ya, bulan haram itu kan ada 4. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Kan ada kalimat setelahnya itu minha arba'atun hurum. 3 bulan itu mutataliyat berturut-turut ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan 1 yang kemudian terpisah, yaitu bulan Rajab yang baru saja berlalu dari kehidupan kita. Semoga seperti doa kita, Rajab kita berkah dan kita termasuk orang-orang yang tetap menjaga kehormatan dari bulan haram, bulan Rajab kemarin, dengan tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya termasuk tadi suap menyuap dan seterusnya lah gitu. Nah, itu yang kedua, walas syahrul haram. Meskipun nanti kalau kita bahas ini secara detail dalam tafsir ayat ahkam, maka nanti akan berbicara terkait dengan berperang atau mengawali perang di bulan haram, di bulan hurum, asyurul hurum itu termasuk hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau kita diserang terlebih dahulu kayak di Palestina, kayak di Gaza, atau yang terbaru adalah di Rafah sana, itu tidak ada masalah. Artinya tidak termasuk pihak yang melanggar kehormatan Asyurul Hurum karena diserang, harus membela kan gitu. Tetapi dalam konteks ayat hukum, dalam konteks usul fikih, maka ayat ini termasuk yang mansukh, yang dihapus oleh perintah dari Allah Subhanahu wa taala, umpamanya faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, ya kan? Ayat yang berbicara terkait dengan perintah untuk memerangi orang-orang musyrik, ya kan? Wa idzan sarakhal asyhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, ya kan? Itu yang diungkapkan oleh para ulama lah ketika membahas terkait dengan keutamaan Asyurul Hurum itu. Itu yang kedua. Ayat ini melarang kita untuk melanggar syiar-syiar kesucian Allah, syair Allah, dan yang kedua melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, larangan yang ketiga itu adalah walal hadiya walal qalaid. Yang ketiga adalah walal hadiya. Yang tidak diperbolehkan adalah kita mengganggu hadiyu. Hadiyu itu adalah hewan yang akan dikorbankan. Jadi kalau di tanah haram sana, ketika manasik haji atau ketika musim haji itu kan ada hewan-hewan yang memang sudah ditentukan mereka itu akan menjadi kurban, ya. Maka orang-orang yang beriman itu dilarang untuk mengganggu mereka. Itu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah kalimat walal qalaid, dari kalimat qiladah. Qiladah itu kalung, ya. Maka al qalaid itu adalah hewan-hewan yang diberikan tanda, dikalungin lah gitu kan. Nah, orang-orang yang dan juga orang-orang yang biasanya datang ke Masjidil Haram itu dalam rangka untuk melaksanakan ibadah haji, mereka punya tanda-tanda khusus. Maka qalaid itu diperlebar maknanya oleh para ulama tafsir itu bukan hanya hadyu saja, ya kan? Bukan hanya
Qala itu adalah binatang-binatang saja yang dikalungi, menunjukkan bahwa binatang itu nanti dipersiapkan khusus untuk dikorbankan. Tetapi para ulama yang lain itu mengungkapkan yang termasuk dalam kategori qalaid walal qalaid itu adalah orang-orang yang memakai kalung yang menunjukkan bahwasanya mereka itu hendak mengunjungi Ka'bah dalam kerangka untuk menunaikan manasik haji, ya kan? Lah mereka itu tidak boleh diganggu. Karena nanti kita akan membahas, kalau kita menggunakan pisau bedah untuk menafsirkan ayat ini adalah sabab nuzul, ya kan? Sabab nuzul sebagaimana disebutkan oleh Imam Ikrimah, salah seorang tabi'in, juga Ibnu Juraij, itu mereka menceritakan sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu mengungkapkan ada apa namanya, seorang yang namanya Al-Hatim Ibnu Hindi Al-Bakri, ya, Al-Bakri. Jadi Al-Hutaim Ibnu Hindi Al-Bakri. Jadi kisahnya, dia itu seorang yang setelah selesai melakukan jual beli, ya kan, dia datang menuju ke Madinah dengan membawa onta beserta bahan makanan yang akan dijual ke Madinah, ya kan. Nah, si Hutaim ini setelah dia selesai berdagang itu mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah mendatangi Rasulullah, maka dia membaiat dirinya masuk Islam, mempersaksikan di hadapan Rasulullah bahwasanya dia adalah seorang Muslim. Ya, tapi apa yang terjadi ketika dia selesai membaiat dirinya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia langsung berpaling, melengos begitu saja dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak beretika. Ya, jadi persoalan iman itu tidak boleh dilepaskan dari persoalan etika, persoalan moral, persoalan tata krama. Kan? Kenapa? Ternyata si Hutaim ini ketika dia berperilaku seperti itu, nggak sopan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah amat sangat memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang ini. Ya, ternyata orang-orang yang imannya itu tidak melahirkan akhlak, ya kan, itu ternyata orang-orang yang dikhawatirkan bahasanya itu imannya itu tidak bisa dijaga dengan baik. Ini betul, ibadah kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah mahdoh, salat kita, puasa kita, haji kita dan seterusnya. Tapi lihat, seluruh prosesi ibadah yang kita lakukan meskipun itu ibadah mahdoh hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, itu ternyata nilai-nilai etika, nilai-nilai moral, nilai-nilai akhlak itu tidak pernah terlepaskan. Allah Subhanahu wa taala mengaitkan seluruh ibadah-ibadah mahdoh itu dengan etika. Salat harus mencegah perbuatan keji dan mungkar. Puasa harus membuat orang itu tidak berbohong, ya kan. Haji tidak membuat orang itu berlaku fasik atau berdebat pada saat jidal, pada saat melakukan ibadah haji dan seterusnya. Semua ibadah kepada Allah harus berbuahkan etika. Maka ketika Rasulullah itu melihat orang ini berbaiat untuk masuk Islam, tapi amat sangat terlihat etikanya itu nggak ada, maka Rasulullah memperhatikan. Setelah itu orang ini pergi, tadi berpaling begitu saja. Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya yang hadir pada majelis itu, Rasulullah mengatakan, dia datang kepadaku dengan wajah orang yang berdusta, dan dia berpaling pergi membelakangi saya seperti seorang penipu. Itu kata Rasulullah, ya kan. Nubuat, ya kan, bukan prediksi, bukan sebuah ramalan. Jadi Rasulullah nggak meramal orang ini begini, tapi yang disampaikan oleh Rasulullah adalah orang ini nggak beretika, beriman tapi tidak beretika itu. Nah, lihat aja, penuh dengan kedustaan, penuh dengan tipuan. Maka apa yang terjadi setelah Hutaim itu sampai di Yamamah, dia benar-benar seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah, murtad, ya, dia murtad dari Islam, ya. Maka ketika bulan berikut, ya bulan Dzulqa'dah itu datang, dia keluar lagi dengan untanya hendak berdagang tapi menuju ke Mekah, ya kan, karena bulan Dzulqa'dah kan bulan al-hajju asyhurun ma'lumat,
bulan-bulan haji. Dia pengen mencari keuntungan dengan status keimanan dia pengen berdagang menuju, padahal kan innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram, kan nggak boleh orang-orang musyrik itu masuk Masjidil Haram ba'da amihim hadza, kadang seperti itu. Tapi lihat, ya kan, ketika dia menuju ke Mekah menjual hendak berdagang, maka para sahabat kemudian marah. Dari Yamamah kan lewat sana dulu, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melihat para sahabat itu, ketika tahu dia Hutaim ini menuju ke Mekah, maka para sahabat yang marah terhadap dia, nggak sopan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ternyata golongan Muhajirin dan Ansor Madinah, itu mereka bersiap-siap keluar untuk menghajar Hutaim itu. Tapi apa yang terjadi? Turunlah ayat ini dari walal qalaid. Jadi orang yang menyengaja datang menuju ke Masjidil Haram, motifnya apapun kan yang tahu tentang niat kan hanya dia dengan Allah. Kita manusia kan nggak tahu motif seseorang, maka nggak boleh kita menghakimi seseorang, oh dia niatnya itu begini. Niat itu kan urusan hati, niat itu kan amalan hati. Yang paling tahu amalan hati ya dia sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita nggak pernah tahu, sehingga nggak boleh kemudian kita menghukumi seseorang itu dengan niat dia, kan kita nggak pernah tahu. Nah, ini kaitannya dengan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi 4 tadi kan. Yang pertama tadi melanggar larangan syiar-syiar Allah, larangan-larangan Allah, ya kan. Kemudian yang kedua melanggar kehormatan Asyhurul Hurum, bulan hurum. Yang ketiga, larangan untuk mengganggu binatang-binatang hadyu, ya, unta, lembu atau sejenisnya, kambing, kerbau dan seterusnya, maksudnya sejenisnya itu kambing, domba, biri-biri dan sejenisnya, yang dia dihadirkan itu dalam kerangka untuk dijadikan sebagai sembelihan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nggak boleh diganggu binatang-binatang itu. Nah, yang keempat yang barusan kita kaji itu kan terkait dengan kita nggak boleh mengganggu qolaid. Ya, qolaid itu tadi bahasanya binatang-binatang hadyu korban, sudah digalungi tali, ya kan, dia sengaja akan dikorbankan, ya kan, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dihadiahkan kepada Ka'bah kalau bahasanya kan gitu. Nah, tapi pendapat ini sesuai dengan asbabun nuzul yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, itu ternyata terkait juga terhadap orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji. Meskipun nanti akan disebutkan di yang kelimanya, ya kan. Tapi pendapat itu tidak bisa disalahkan. Artinya masuk dalam qolaid itu selain binatang hadyu itu juga manusia yang datang dalam kerangka, mereka pakai kalung dalam kerangka untuk melaksanakan ibadah haji. Biasanya kalau jamaah haji atau jamaah umroh itu kan dikasih kalung, ya, entah nemtek, entah apa namanya itu, doa-doa apa sih namanya, doa-doa yang, ya, doa-doa yang nanti mau dibaca lah ketika melakukan manasik haji atau manasik umroh itu. Nah, itu kan kalung itu. Maka ini kan qiladah itu bahasa Arab artinya kalung. Qolaid itu artinya orang atau pihak-pihak yang dikalungi, itu namanya qolaid. Nah, maka termasuk dalam konteks ini. Maka Hutaim Ibnu Hind al-Bakri tadi itu termasuk, kan Rasulullah kemudian mengabarkan kepada para sahabat itu, ada loh larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganggu orang yang mengunjungi Baitullah untuk mencari karunia. Maka ini yang kemudian masuk ke larangan yang kelima. Larangan yang kelima itu adalah wala aminal baital haram. Ya betaguna, ya kan kalimatnya gitu, ya, wala aminal baital haram ya betaguna fadlam mir rabbihim waridwana. Jadi orang-orang yang datang ke Baitul Haram itu tujuan mereka itu ada yang ya betaguna fadlam mir rabbihim, mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari rizki. Tapi ada juga yang waridwana, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dua-duanya.
Kan kalau pedagang ya otaknya pedagang ya sambil melaksanakan ibadah haji sambil dagang juga kan, bawa barang dagangan dari sana. Ya nggak apa-apa kan, la junah alaikum kan gitu kata Allah Subhanahu wa taala. Laisa alaikum junahun anta tabtaghu fadlan mir rabbikum kan bahasanya seperti itu. Nah, yang kelima larangannya itu adalah menghalang-halangi dan mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah untuk mencari karunia Allah seperti berdagang dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerjakan ibadah haji dan umroh. Nah, ini yang tadi disesuaikan dengan asbabun nuzul dari ayat ini tentang Hutaim Ibnu Hind Al-Bakri tadi. Jadi 5 hal yang secara hukum itu dikandung oleh ayat yang kedua dari surat Al-Maidah ini. Meskipun nanti jumhur ulama itu mereka mengatakan yang tidak boleh dihalang-halangi itu adalah orang-orang mukmin, ya kan? Orang mukmin ketika datang ke sana kan ini juga kan gitu. Bisa jadi ada persoalan-persoalan ini, persoalan itu, ada kekurangan administrasi ini, administrasi itu kan gitu. Tapi yang jumhur mengatakan kalau orang-orang mukmin nggak boleh dihalang-halangi, tapi orang-orang kafir, ya kan, memang mereka kan tidak boleh masuk tanah haram. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala kan, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza, kan seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang musyrik enggak boleh masuk ke Masjidil Haram, mereka harus dihalang-halangi. Nah, itu kata jumhur ulama. Jadi masih ada, belum selesai nih ayatnya, masih panjang banget kan. Ada wa idza halaltum fastadu wa la yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum. Nanti di pertemuan berikutnya Ustaz Riza nanti saya kabarin, baru nyampe di persoalan 5 larangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang-orang yang beriman terkait dengan persoalan syairullah, terkait dengan, kalau dalam konteksnya Ibnu Abbas, maka persoalan pelaksanaan ibadah haji. Melanggar larangan-larangan Allah, yaitu amalan yang terkait dengan ibadah haji, ya kan. Kemudian yang kedua, melanggar kehormatan bulan haram. Yang ketiga, mengganggu binatang-binatang hadyu. Yang keempat, mengganggu qolaid, binatang yang akan disembelih atau orang yang sengaja datang menuju ke Baitul Haram. Dan yang kelima, yang terakhir, larangan menghalang-halangi atau mengganggu orang yang datang ke Masjidil Haram dalam kerangka untuk berdagang atau dalam kerangka untuk mencari ridho Allah, melaksanakan ibadah haji dan umroh. Itu kelima hal yang ada dalam ini. Tapi satu pesan sebelum masih ada beberapa waktu lah, masih ada. Jadi dalam membaca Al-Quran itu kita mesti berhati-hati, karena Al-Quran kan bukan seperti koran atau prosa ataupun ini nasar lah gitu, yang mungkin nggak pakai kaidah tajwid bisa gitu. Umpamanya kalau imam mengatakan waladhdallin kan kita mengatakan amin gitu kan. Tapi kalau kemudian seperti ini kan, ini kalimatnya tadi aminal, kan ada juga yang seperti itu, ya kan. Maka harus dipastikan, karena masing-masing memiliki arti yang berbeda-beda. Kalau aminal baitul haram itu orang-orang yang menyengaja datang menuju Baitul Haram. Sedangkan kalau amin yang kita baca setelah imam itu selesai membaca surat Al-Fatihah, atau kalau kita secara sendiri baca surat Al-Fatihah, aminnya itu amin, dia sebutannya kalau dalam gramatikal bahasa Arab, dalam ilmu tata bahasa itu kan artinya isim fi'il amar, isim tapi dia fi'il amar. Amin itu isim, kalimah isim ya, bukan fi'il, tapi dia statusnya adalah fi'il amar. Karena artinya itu adalah istajib da'watana, wahai Allah kabulkan doa kami. Tapi menggunakan kata-kata amin itu itu isim gitu. Tapi isim yang mengandung makna fi'il, kata kerja, kata benda yang mengandung kata kerja. Sehingga amat sangat jauh kan artinya. Amin itu artinya menyengaja datang menuju ke Baitul Haram, amin al Baitul Haram. Tapi kalau amin ini kan wahai Allah kabulkan doa kami, jauh banget bedanya. Meskipun akar katanya sama, aman, iman, amanah, amin, nah gitu-gitu. Itu dari satu akar kata.
kayanya bahasa Arab lah gitu. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Kalau ada yang mau disampaikan masih ada waktu sekitar 5 menit. Kalau ada, silakan Pak. Ini nih. Pak. Nyala kayaknya. Udah nyala kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ada jadi kita itu tidak boleh berlebihan dalam bersegi maupun berbahagia. Sedangkan Allah sendiri dalam komentar hayya 'alal falah. Nah, sejauh mana kita tidak boleh berlebihan di kedua masalah tadi, baik kesedihan maupun berbahagia. Batas-batasnya sejauh mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala itu kan maha baik. Ya kan? Dan kita bahkan nggak boleh lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Kita harus bahagia hidup kita kan, hayya 'alal falah, ya kan? Menuju kemenangan, bahagia, dan seterusnya. Tapi ini dikaitkan dengan persoalan dalam sepanjang hidup kita bahagia, iya, kita diperintahkan untuk itu. Tapi dalam yang ayat yang tadi dibaca terkait dengan persoalan ketika takdir itu digulirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu penyikapan kita terhadap takdir itu nggak boleh berlebih-lebihan. Kesadaran bahwasanya semua yang digulirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah dicatatkan kok di Lauh Mahfuz, sehingga kita itu nggak boleh, penyikapannya itu pertama, likaila ta'sau ala ma fatakum, jangan kalian itu berputus asa, jangan kalian bermuram durja kalau ternyata apa yang kalian inginkan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Takdir Allah Subhanahu wa taala itu ternyata tidak seperti apa yang Anda inginkan. Maka kita nggak boleh berputus asa. Kita nggak boleh bersedih yang berlebihan. Sabar aja dengan apa yang ini, maka kita dapat tahniyah tadi seperti kata para ulama. Itu posisi yang pertama. Tapi posisi yang kedua, bisa jadi ketika takdir itu digulirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan persis dengan apa yang kita inginkan, kan kadang kita lupa bahwasanya yang mentakdirkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita sendiri pelakunya, pemiliknya, atau yang menskenariokan, atau gara-gara manajemen kita bisa mendapatkan itu umpamanya. Persis dengan ungkapannya Qarun ketika dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya ini semua aku dapatkan karena pandainya aku dalam manajemen, pandainya aku dalam mengumpulkan harta. Kan dia lupa bahwasanya itu semua karena takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak seperti sebaliknya Nabi Dawud atau Nabi Sulaiman, ketika beliau itu dengan seluruh hal yang ditakdirkan oleh Allah atas mereka, atas beliau, itu kan kalimatnya hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semuanya adalah karena Allah, karena ini semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengujiku, apakah aku ini bersyukur atau sebaliknya atau aku itu kufur. Kan bandingkan antara dua kondisi yang sebenarnya sama, ya kan, kondisinya sama-sama mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, tapi orang-orang yang beriman dengan takdir itu akan menyikapinya itu dengan seperti Nabi Daud atau Nabi Sulaiman. Tapi orang-orang yang tadi wala tafrahu bima atakum, berbahagia yang berlebihan sehingga dia lupa bahwasanya apa yang dia dapatkan itu bagian dari takdir dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan nggak boleh bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Isya 1 menit lagi. Pas ya. Baik, demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini terkait dengan 5
aturan yang tidak boleh dilanggar atau larangan penting yang tidak boleh dilanggar oleh kita sebagai orang-orang yang beriman. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Kita tutup majelis kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.